Tetapi juga mungkin, awas, mungkin, dan bukan satu hal yang mungkin, tapi juga memang itu satu proses. Ketika seseorang itu mengalami perubahan dalam perilaku hidupnya, memang kadang-kadang sering mengejutkan, seperti banting setir. Kok tiba-tiba klak di rumah aja, atau berpuasa saja, atau pergi ke hutan. Ada lagi yang memutari satu desa non-stop, mubong mana muter lagi sampai Kertasmaya, Jatibarang, Karangampel, ya Gegesik, Cadang Pinggan, Kertasmaya, Jatibarang, Karangampel. Pokoknya jam 12 malam lewat Cadang Pinggan bertahun-tahun. Ada lagi yang nggak mandi, nggak pernah potong kuku, dakom aja. Apa dakom tuh Indonesianya? Ngangkep aja. Ya berbalik. Ya. Nah itu kan. Nah ini kan akhirnya lalu orang meninggal. Lalu begitu cepat masyarakat menyebutnya waliullah. Padahal belum jadi wali, masih dalam proses mencari jati diri. Jadi proses mencari jati diri itu memang banyak yang aneh-aneh. Jangan dikiranya orang jati diri itu normal-normal saja seperti kamu-kamu ini. Berbanyak pengajiannya makin rajin, sholatnya makin rajin, sodakonya makin banyak. Ya, kemudian aktif di masyarakatnya. Ya itu mah yang normal. Dan sangat sedikit yang normal tuh. Ya iya. Jadi dalam proses belum jadi wali, belum masih mencari. Sebab yaitu karena hijab atau hambatan, halangannya, barriernya itu apa dia kok nggak tembus kan berbeda-beda. Karena kesombongannya, karena jabatannya, karena keilmuannya, karena keturunannya, karena kecantikannya, itu kan menjadi hijab semuanya itu. Ya karena kemiskinan juga bisa. Nah makanya yang seorang mursyid itu ya lalu memfokuskan ya pelatihan itu untuk menggempur benteng-benteng tebal itu. Ketika yang menjadi murid itu adalah seorang anak raja, dia melapor kepada mursyidnya, saya udah 20 tahun nih wiridan ikut sama tuan guru nih. Iya, galang geleng mulut berbusa-busa semuanya. Iya, engkau nggak ada setrumnya sih, nggak ada deradat, nggak ada dedet. Ya lalu kata gurunya, ya mana mungkin bisa, tambahlah 200 tahun lagi tetap seperti itu, nggak akan ada perubahan. Lalu bagaimana? Ya udah pulang aja. Ya tapi siapa yang benar? Ya kalau benar kamu harus nurut sama guru. Apapun yang beritakan kamu nurut. Siap enggak? Siap. Jangan dulu bilang siap. Kuat enggak? Gitu. Akhirnya iya kuat dah. Apa tugas saya? Buka baju kebesaranmu. Topinya buka semuanya. Cukur gundul. Pakai baju yang jelek. Pergi ke pasar. Kalungkan karung di leher kamu. Sambil nyanyi-nyanyi di pasar. Bawa kacang. Kumpulin anak-anak. Suruh namparin muka kamu. Sinting kan semuanya. Setelah dia jalani sekian lama, lalu dia melapor, apa sekarang yang kau rasakan setelah kamu menjalani latihan itu? Aku baru merasakan aku sangat terhina sekali. Iya, selama itu dia nggak merasa terhina kok. Dia masih merasa hebat, anak raja. Ya mungkin kalau orang melarat mungkin suruh pergi dari diskotek ke diskotek barangkali. Ya, iya. Biar tuh bagaimana rasanya orang kaya kan gitu. Jadi memang seperti itu. Dan saya tidak pernah membuat terapi, membuat bimbingan seperti itu. Saya mah inginnya ya yang ringan-ringan sajalah. Paling puasa 40 hari saja ke hutan dengan berzikir baca subhanallah 80.000 itu aja kok. Dan saya juga sebetulnya kan belum kelas mursyid, belum. Iya, ya barang-barang aja dah gitu. Ya, yang saya kan selama ini kan selalu hanya setingkat lebih tinggi. Tamat sanawiyah saya ngajar di sanawiyah, tamat aliyah saya ngajar di, kan hanya setingkat bedanya itu aja. Jadi bukan seorang profesor doktor ngajar di SD, bukan kan? Saya kan hanya setingkat lebih tinggi dari kamu aja kok. Atau mungkin juga bisa sama. Jadi gimana ya, bareng-bareng belajar bener aja deh.
satu persoalannya. Kan gitu. Iya, iya, kira jadi itu baru proses. Kita juga belum satu kesimpulan ya, bahwa itu akan tersesat, apakah nanti dia akan tersesat, apakah dia akan menjadi benar, itu kita belum tahu. Yang orangnya juga saya nggak tahu siapa orangnya dan tidak pernah berhubungan dengan saya kok. Iya gimana? Allah itu munajjahun anil aina wal jihah. Lalu bagaimana dengan ya man laisa biba'idin? Berarti ada aina. Saat itu. Yang kedua ayat Al-Qur'an yas'alunaka wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Itu juga. Nah, satu tuh. Pertanyaan yang pertama, gimana untuk memahami ini supaya tidak berseberangan? Yang kedua, kalau seandainya Allah itu Allah itu munajjahun, tetapi juga layahlu minhu, makan dan lain sebagainya. Artinya sah-sah saja kalau dikatakan Allah itu jauh di sana. Seolah demikian. Kira-kira supaya tidak terjadi tabrakan-tabrakan pemahaman itu ketika ini korib itu gimana? Nah, terima kasih. Begini, lagunya EBT itu mengisyaratkan ketika dikatakan terserah yang di sana, ya kan? Berarti jauh ya. Itu kritikan saya aja gitu. Kalau sebagai lagu ya terserah aja lah, itu konsumsi orang umum mah. Karena masalah di sana itu mungkin bukan jarak yang jauh, tapi kebesarannya, karena sehingga dia bilangnya di sana seperti zalika sebagai isyarah lil ba'id menunjukkan li ta'zim, terserah yang di sana. Nah, kita menafsir ke sana. Jadi Allah itu dekat dan jauh. Allah dekat. Di mana dekatnya? Lebih dekat dari urat nadi kamu. Di mana urat nadi kamu? Ya di sini. Ya di mana? Ya di sini. Urat nadi itu apa sih sebetulnya? Aqrabu min hablil warid, lebih dekat urat nadi. Urat nadi itu kan denyutan darah yang mengalir melalui, iya kan, melalui lubang apa namanya, saraf, ya kan gitu. Darah mengalir karena dipompa oleh jantung. Jadi yang lebih dekat dari urat nadi kan berarti di jantung, iya kan. Sampai hari ini mengapa jantung itu berdegup nggak pernah berhenti? Dokter juga masih bingung. Tetapi ketika mengatakan di mana, wah di jantung, ya nggak benar juga. Jadi ya pengertian dekatnya adalah ya masih harus kita secara abstrak ya, jangan dikatakan konkret dekat lalu di tengah jantung, di palung jantung hati kita, di tengah jantung, ya tidak juga. Kenapa Allah bicara demikian? Aqrabu min hablil warid. Kita kaitkan lagi bahwa di dalam tubuh kita juga Allah tiupkan dari rohnya. Wa idza sawaitu wa nafakhtu fihi min ruhi fa qawlu sajidin. Bayangkan makhluk Allah, jin, malaikat, setan, dedemit, iblis disuruh bersujud kepada kita karena di dalam kita ada ruh dari Allah. Lalu kita bertanya, siapa sebenarnya kita ini? Disitulah ketidakmampuan manusia menjawab tentang dirinya. Nah, di sini proses mencari identitas diri itu melelahkan sekali. Mencarinya kemana? Kalau saya mencari Taryono gampang. Di perumnas apa namanya itu? Cidayu nggak ada ya, coba di Junti. Kalau nggak mungkin di sana di Sudi mampir. Iya, nggak ada sana lagi, mungkin di sana lagi. Ya kalau kita cari mana? Nah, iya. Dan kedekatan Allah dengan kita ini di mana gitu. Pokoknya kamu itu kemanapun kamu pergi, kamu selalu bersama Allah. Sehingga dikatakan dalam surat Al-Kahfi, ketika orang itu berkumpul bertiga, sebetulnya tidak bertiga tapi berempat bersama Allah. Ketika orang berkumpul berempat, sebetulnya berlima dengan Allah. Ketika berkumpul berlima, berarti berenam dengan Allah. Ketika sejuta, berarti sejuta dan satu bersama Allah. Jadi di mana-mana Allah selalu bersama kita dengan siapapun. Allah selalu bersama Allah. Allah selalu bersama dengan siapapun dan dimanapun. Itulah makanya bahwa bayang-bayang itu kemana kau pergi ya bayang-bayang itu tetap di situ. Ya kalau Taryono lewat,
tiba-tiba bayangnya ketinggalan. Apa nggak pada lari semua ini? Hah, bayang-bayang ketinggalan nih. Kan bisa jadi repot persoalannya kan. Nah itu wa ma min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Ketika 3 orang berkumpul berempat bersama Allah, wa ma min arba'atin, dan ketika orang berkumpul 4 orang berlima dengan Allah, wa ma min arba'atin illa wa huwa khamisuhum wa halumma jarra, dan selanjutnya. Jadi di mana Allah bersama kita? Ya kenapa kamu tidak pernah merasa selalu bersama Allah? Bukan karena Allah tidak bersama kamu, kamunya yang tidak merasa bersama Allah. Padahal kamu merasa atau tidak merasa, tetap Allah bersama kamu. Nah kalau orang sudah sadar dia selalu bersama Allah, berarti sudah namanya maqam muraqabah namanya. Kalau muraqabah itu orang yang sudah mawas diri, karena dia sadar selalu diawasi oleh Allah. Nah kalau orang itu sadar diawasi oleh Allah, di mana saja dilihat Allah, maka ketika orang itu berbuat jahat, berarti berbuat jahat di hadapan Allah dong. Ya kata Allah bicara, karena Allah mengatakan aku selalu bersamamu, selalu mendengarmu dan melihatmu. Ketika engkau berbuat jahat, Allah juga mengatakan bal yuridul insanu liyafjura amama. Tapi justru karena manusia itu sendiri yang berbuat lacur di hadapan Allah. Gimana? Jangan coba-coba kau memperkosa anakku di hadapanku. Iya kan? Artinya kekurang ajarannya kan kayak apa, coba bayangkan. Anak saya diperkosa di hadapan saya. Jadi ini berputar. Tetap itu nanti juga lama-lama juga saya tidak akan kesel, tidak akan bosan, dan saya tidak akan putus asa untuk terus berbicara sekalipun kamu terus tidak mengerti. Dengan harapan barangkali saja nanti suatu ketika kamu bisa mengerti. Ya kalau Pak Naib bilang saya sudah 10 tahun masih belum mengerti juga, ya belum apa-apa 10 tahun mah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beberapa hal yang saya ingin tanyakan. Pertama tadi sudah ditanyakan oleh saudara kita Ustaz Aryono, al-haqqu munazzahun 'anil aina. Cuman saya mengambil kisah itu yang saya tanyakan, kisah daripada Imam Abi Hanifah yang menyatakan Raja Dahri itu menanyakan Tuhan sekarang sedang apa? Itu dijawab oleh Imam Abi Hanifah, itu sekarang Tuhan sedang mengangkat derajat orang yang sedang menang dan mengalahkan derajatnya orang yang salah, itu ada yang kalah. Ya, yang kalah. Nah, kemudian ada lagi sebuah hadis, ana indal munkasirati qulubuhum, tapi semua itu saya sudah mendapatkan jawaban tadi, keterangan Buya Luas tadi. Pertanyaan kedua, idza kunta fi hadrati fa aqluka la syai'. Allah tidak bisa dicerna dengan akal, kata tadi begitu. Ya. Bisa ditemukan dengan akal. Sementara dalam ayat itu diterangkan afala taqilun, atau gimana ya dulu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar ya la ayatil liqaumin yaqilun. Itu sebagai tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Jadi seolah-olah itu kita baru tahu akan kebesaran Allah kalau kita menggunakan akal. Ya. Nah, sementara tadi idza kunta fi hadrati fa'aqluka la syai'a, gitu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga mengenai masalah seperti lesbi atau masalah orang yang wataknya lelaki, watak perempuan, perempuan wataknya lelaki. Nah, sementara Allah Subhanahu wa taala membuat manusia itu ya dua, khalaqaz dzakara wal untha, itu lelaki atau perempuan. Iya. Itu oleh karena ada orang yang diciptakan oleh Allah kok perempuan, apa ya lelaki ya perempuan, katakanlah khunsa gitu, khunsa. Maka status khunsa itu diselidiki oleh ulama-ulama, itu diterangkan ya harus diselidiki apakah itu muskil atau tidak. Ya kan ada khunsa muskil, non? Iya. Itu harus diselidiki sebab menyangkut beberapa hukum nanti. Ya diselidiki tentang ketika kencing, mana yang dulu, mana yang mana yang akhir gitu, atau bersamaan sampai haid dan seterusnya.
sehingga bisa diketahui oh itu sebetulnya itu lelaki gitu, atau sebetulnya itu perempuan. Kalau tidak bisa jelas maka ya muskil kembali. Nah kemudian dalam masalah ini bagi orang yang lelaki memang lelaki, ya, cuman wataknya perempuan, itu di sana terangkan itu wajib merubahnya sedikit demi sedikit begitu ya. Ya. Oke. Ya. Yang satu lagi mengenai masalah bayang-bayang gitu. Jadi makhluk itu ya asalnya kudratillah, katakanlah bayang-bayang. Nah, yang saya tanyakan itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika ada terik matahari, ada sinar, tidak ada bayang, itu gimana Bu ya? Oh tidak, ya, Rasulullah tidak ada bayang-bayang itu. Itu saja, terima kasih. Maisarah yang menceritakan bahwa tidak ada bayang-bayangnya gitu. Ya soalnya artinya kena mendung. Begini, makhluk, kalau kita ingin paham makhluk, langit, bumi, lautan, hutan, barang, benda, tanah, batu, apalah kimia, biologis, itu adalah wilayah akal. Kalau kita ingin paham makhluk, menggunakan akal. Tapi kalau kita ingin paham Khalik, tidak menggunakan akal, tapi menggunakan domir. Ini kan satu kesulitan kita untuk mengatakan, membedakan dua hal yang berbeda. Secara terminologis, kita harus membuat satu istilah yang berbeda. Iya kan? Letak yang berbeda saja, ini tangan kanan, ini tangan kiri. Jari-jari tangan saja, ini jentik, kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, ibu jari. Dibedakan jempol. Ya. Nah ini harus dibedakan ke semuanya jari. Ketika letaknya berbeda, panjangnya berbeda, diberi nama yang beda. Kita ini komposisinya banyak. Ada fuad, ada domir, ada al-basar, basira, ada qalbun, ada kabidun, dan banyak sekali. Di bahasa Indonesia hanya satu hati. Bingung saja ngomongnya. Iya. Ada pikiran, ada akal, ada fikrun, ada aklun, ada domirun, ada fuadun. Banyak banget, dan itu punya fungsi yang berbeda-beda. Bayangkan ketika orang itu mengerti mobil secara global. Ini mobil. Sudah mobil. Ketika ada orang bawa lampu mobil, dia bilang ini mobil. Bannya kan mobil. Yes, mobil. Padahal ini ban, ini pelak, ini setir, ini jok, ini busi, ini radiator, kan di bawah jalan kan banyak yang punya berbeda. Dia ngertinya hanya mobil. Apa nggak sulit saya ngajak ngomongnya? Nah ini jadi persoalan. Jadi kalau jadi mana? Ya sudah, kalau begitu caranya ya kita ngutang gitu, pinjem ya. Yaitu pinjem istilah dari bahasa Arabnya. Dan lalu jangan diterjemahkan, nanti tambah bingung lagi. Ya udah kolbun saja. Ya fuad, domir kan gitu. Iya dong, nanti ya salah lagi jadi artinya. Nah itu masing-masing mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Kenapa Allah mengatakan inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari dan sebagainya? Apa itu? La ayatil liqaumi yaqilun. Awas, satu. Tetapi ketika wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Itu harus kita cerdiki. Allah tidak bodoh kok. Ilul absar, lubun, basarun, fuadun dan sebagainya. Kenapa ketika kita melakukan kajian tentang rasa, tentang sakinah, tentang mawaddah, rahmah, cinta, kasih sayang, kerinduan, kemesraan, kenapa dengan pikiran? Tapi kenapa kita menganalisa kenapa ada siang ada malam? Mengapa gelombang itu kok laut nggak pernah diam, selalu bergerak? Kenapa matahari kok selalu bergeser ke utara ke selatan? Itu bukan dengan pikiran, dengan akal kita bekerjanya. Nah, bahasa Indonesia kan nggak ada begitu-begitu tuh. Ini kan menjadi persoalan sulit kan rasanya. Nah, itu semuanya akal, pikiran, semuanya tidak berfungsi ketika yang menjadi objek kajian kita adalah persoalan ketuhanan.
Iya, karena di luar jangkauan, tidak mampu akan menerobos ke sana, karena bukan medannya. Naik mobil boleh, tapi di daratan, begitu lautan tidak berlaku mobil. Ya kan begitu. Terbang pakai pesawat, iya. Tapi masuk lubang nggak boleh pakai pesawat, nggak bisa, bukan medannya gitu. Karena pasti gagal. Nah, karena salah menggunakan medan yang berbeda, maka terjadilah keanehan-keanehan dalam skolastik, akidah skolastik Islamologi ini. Iya kan? Karena ketika menggunakannya berbeda-beda. Nah, yang menjadi persoalan, tadi dikatakan yang menjadi pertanyaan tadi itu adalah bahwa kenapa Allah nyuruh kita memikirkan, kan gitu. Kita akan bisa mengerti kebesaran Allah melalui memikirkan ciptaan-ciptaannya. Iya betul. Yang dipahami adalah kebesaran Allah dilihat daripada makhluknya. Kebesarannya dia paham, tetapi sama Allahnya nggak paham juga. Iya kan? Karena kita mengenal Allah bukan mengenal kebesarannya saja, tapi juga harus mengenali kekerasannya dan kekejamannya. Kita harus jangan kena hanya Ghafurur Rahimnya saja, kita juga harus kenal Syadidul Iqabnya. Nah, kita jangan kenal Latifnya saja, kita harus kenal juga Muntaqimnya. Jadi nanti begini, dengan kita yang dimaksudkan dengan inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun, itu artinya bahwa begini, itu adalah ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah di situ bukan berarti ayat adalah bagian dari satu pasal, bukan. Ayat di situ bukanlah satu ayat di KUHP, ayat sekian junto sekian. Ya. Ayat itu bisa berarti isyarat, ayat bisa berarti tanda, bisa indikator, bisa menjadi. Tapi ayat di sini yang saya maksudkan itu adalah materi kajian, bahan bahasan yang nanti kalau kamu mampu mengungkapkan rahasia Allah di alam semesta ini, nanti bisa kamu manfaatkan untuk mendukung kehidupan kamu. Akan hidup menjadi mudah, menjadi enak. Karena itu semuanya bisa kamu taklukkan. Iya kan? Jarak yang tadinya harus kita dari Mekah sini 6 bulan, sekarang 4 jam kok. Karena kita bisa memahami makhluk Allah yang berupa udara. Iya kan? Kemudian kok bisa ngomong dari jauhan, bisa ngomong, dulu nggak bisa. Dulu sebelum ada telepon, sebelum ada HP, kalau mau menyampaikan pesan ke Jakarta itu 3 hari 3 malam naik mobilnya 12 jam morning tuh. Pokoknya bus dari Cirebon ke Jakarta, pagi dari Cirebon sampai Jakarta jam 12 malam, langsung ganti shock breaker. Begitu pulang Jakarta ke Cirebon lagi ganti shock breaker lagi, karena hanya bisa dipakai sekali shock breaker itu, saking hebatnya jalan. Kok sekarang di genggaman saja, halo apa kabar? Kenapa kita menjadi mudah? Karena kita meneliti, kita menaklukkan gelombang itu untuk memfasilitasi hidup kita. Nah itu kan pakai akal semuanya. Dan ujung-ujungnya tidak mesti bahwa orang yang bisa melakukan penelitian dan kajian eksperimen fisika lalu akhirnya bermanfaat, belum tentu berujung pengakuan kepada Allah juga. Iya kan? Ya, karena akal kan begitu ujung-ujungnya. Yang buktinya ada orang yang akalnya sedang-sedang saja kok, 3 kali 5 jam masih mikir. Tapi dia mantep banget, Allah itu ada dan Allah menentukan segala-galanya. Sehingga ketika sepedanya hilang dia juga nggak sedih, ya udahlah, kalau memang Allahnya sampai di situ kasih fasilitasnya, udah. Kok sederhana sekali sih? Siapa? Ya itu Akal Ihsan. Sementara seorang profesor doktor berkeluh kesah nggak pernah henti karena laptopnya hilang. Ya kan, itu persoalan itu. Jadi maksudnya bahwa ayat-ayat Allah itu dibaca, ditaklukkan. Jadi nanti kita paham. Ketika Allah berbicara tentang wasakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi, bahwa semua yang ada di langit, yang ada di bumi itu berpotensi atau sangat mungkin sekali bisa kamu taklukkan.
Allah yang akan menaklukkannya. Tapi dengan apa menaklukkannya? Dengan science and technology. Ya iya dong. Jadi memang itu yang dipahami awal oleh generasi pemula kita dalam Islam. Ketika mereka masuk Islam, yang bangun itu, yang bangun itu semangat melakukan riset dan penelitian. Sehingga mereka mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Dan mereka itu unggul di segala bidang. Di bidang navigasi, di bidang astronomi, di bidang filsafat, di bidang kedokteran. Pionir dan unggul mereka. Dan mereka berjasa untuk peradaban kemanusiaan. Disitulah maka Islam tampil hebat. Lah ya justru karena itu persoalannya. Ya, jadi artinya bahwa kapan kita paham Allah? Saya kira ya metodenya sama ya, bisa deduksi dan induksi, bisa ta'ammul, tadabbur, tafakkur, lain lagi gitu. Ta'abbur, i'tibar dan sebagainya. Dan sesungguhnya kamu ini sadar bertuhan kan? Yakin Allah ada kan? Apa sebatas ada saja? Selesai? Apakah adanya segala-galanya? Nah, ya justru karena itu. Jadi teologi yang kita kaji ini apa yang ditawarkan? Kalau sebatas keilmuan sampai kamu profesor doktor juga bisa, ahli akidah, ahli ilmu tauhid, ahli ilmu kalam, ahli teologi, tapi belum tentu itu masuk ke dalam hatimu, sebatas di dalam akal kamu. Karena sebagai ilmu, awas, akidah sebagai ilmu, maka hanya pemahaman menalarnya saja. Tapi akidah yang dipahami dengan hati itu yang bisa direpretasikan, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu persoalannya. Iya. Tentang pentingnya mencari jati diri kita, saya melihat ada hadis Nabi yang senada tentang wajibnya kita menuntut ilmu. Tulbul ilmu minal mahdi ilalahdi itu. Cuman saya agak kesusahan memahami ilalahdi itu. Apakah ini ansih sebuah stressing dari urgensinya pencarian ilmu, ataukah memang ini secara pemaknaan literal bahwa itu juga memang penuntutan ilmu sampai di sana? Kalau itu secara literal bermakna bahwa mencari ilmu itu sampai ke liang kubur, kira-kira ilmu apa yang di situ? Itu kira-kira ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sesungguhnya sih orang itu mau disebut mencari ilmu atau tidak, asal kita secara terminologi namanya mencari ilmu kan pertambahan pemahaman, tambahan pengalaman. Orang itu sebetulnya semua manusia yang akalnya sehat, itu proses belajar itu otomatis mulai berhenti berpikir kalau sudah mati kan. Kalau masih hidup dia masih mikir, kalau masih mikir selalu menemukan sesuatu yang baru. Itu namanya pengetahuan, keilmuan. Hanya bedanya ada yang pakai bulldozer, ada yang pakai pecok, pakai cangkul kan gitu. Ya. Nah, yang dimaksudkan thalabul ilmi ini adalah bukan sistem belajar yang diformalkan dalam bentuk ranking pendidikan SD SMP, tidak. Tapi proses belajar itu kita melakukan penelitian, kajian, renungan, diskusi dan sebagainya. Ya kan begitu. Itu pun ketika peristiwa-peristiwa yang kita lalui lalu kita jadikan satu pelajaran untuk menghadapi peristiwa yang sama di hari yang akan datang, itu kan berarti modal ilmu juga, iya kan? Jadi artinya maksudnya sih Islam ini mendorong umatnya supaya kualitas kehidupan selalu ditingkatkan setiap saat, ya kan? Jadi proses belajar itu sekarang diadopsi oleh orang-orang barat dengan sistem belajar seumur hidup, long life education itu sendiri. Jadi nggak ada selesainya orang belajar itu. Tetapi kalau formal mah ya harus ada batasannya, kalau nggak ya dananya nggak cukup dong. Ya kan gitu. Nah lalu kalau kita istilahkan minal mahdi ilal lahdi, itu kan begini, kita jangan letterlek minal mahdi dari geongan ilal lahdi sampai liang kubur. Apa betul mahdi itu liang kubur? Persis. Saya kira sebelum masuk liang kubur sudah berhenti. Sebelum masuk juga berhenti. Ketika sudah dimandihin Pak Lebe, sudah selesai belum belajarnya?
Selesai, belum masuk yang lubur kok. Jadi itu satu ungkapan bahasa yang maksudnya seumur hidup. Nah kalau kita ini dalam tradisinya itu begitu lahir itu bukan madi tapi tampah. Kalau saya mengatakan Singawi tampah seperti yang tataban kan? Persoalannya, iya. Jadi itu satu ungkapan yang sungguhnya jangan dipahami secara letterlek, tetapi pengertiannya bahwa unlimited, artinya yang tak terbatas waktunya itu, bahwa selagi kita masih bernafas, akal masih sehat, ya terus meningkatkan ilmu pengetahuan, belajar dan belajar. Secara pemahaman bahasa bisa menuju ke arah sana, bisa. Bahwa namanya penafsir itu bisa saja minal mahdi ilal lahdi, jadi min umur, ya, jadi yang kita belajar adalah dari mulai bayi itu masih dalam bentuk embrio, masa kanak-kanak, masa puber, sampai nanti setelah tua dan sampai nanti kehidupan setelah mati, itu harus menjadi bahan telitian kita. Bisa, nggak ada halangan semacam itu. Tetapi nanti pada saat kita menentukan makna yang terdekat, tetap saja aqrabul mana ilal madarik, mana yang lebih cepat kita pahami, ya itulah yang dimaksudkan oleh pembicara pada umumnya. Kecuali kalau pembicara punya maksud yang lain, seperti bahasa sindiran, pasti yang dimaksud makna yang jauh kan. Kalau ini bahasa itu tidak mungkin gitu. Iya, kita menceritakan orang lain, padahal maksudnya diri kamu kan gitu, sindiran. Dan itu kadang-kadang makanya saya kan maknanya bukan suruh belajar, tapi belajar itu sudah alami. Bayi mana mungkin disuruh belajar, tapi bayi itu sudah belajar, dan belajarnya bayi bukan karena menurut perintah suruh belajar, tapi alami, dia belajar ngomong, belajar merangkas segala macam. Gimana lagi saya ngomong kan salah tadi kan? Iya. Ada yang nggak bisa ngenyot, ya, sampai umur 3-4 minggu sampai bulan, ya akhirnya pakai sendok dikucurkan aja. Itu kan dikasih pembelajaran. Dan saya kira yang wajib menyuruh belajar kan ibunya dan bapaknya. Kalau anak kan nggak bakal pergi sekolah, makanya pengertian belajar ini jangan diartikan secara formal sekolah dong. Proses menambah pengetahuan, menambah keterampilan sebagai bekal hidup kita, kan begitu persoalannya. Iya, dan pasti kalau orang meningkatkan profesionalnya, profesionalisme itu ditingkatkan, saya kira kehidupan juga meningkat kok. Iya kan? Pendapatan juga meningkatkan. Rezeki nambah gak rezekinya? Nambah. Status sosialnya nambah. Karena satu-satunya waman arada dunya fa'alih bil ilmi, waman arada al-akhirata fa'alih bil ilmi, waman aradahuma fa'alih bil ilmi. Gak lepas keilmuan itu. Iya, ya belajar gimana caranya. Jadi kembali. Lalu ketika wamin ayatihi atau waja'ala bainakum litaskunu ilaihi waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun, dengan fikrah. Karena kalau persoalan rumah tangga itu langsung persoalan kepentingan harus dipikirkan. Lah ya iya, kepentingan kita, kehidupan kita. Kita harus mengerti bagaimana kita merawat cinta kasih sayang di dalam rumah tangga itu. Bagaimana supaya jangan kita mudah tergoda oleh cewek lain. Bagaimana istri saya tidak berselingkuh. Bagaimana supaya cinta segar seumur hidup sampai kakek-kakek, nenek-nenek begitu pegang pahanya masih ada denyutannya. Yang belum kawin gak usah mikir dah. Iya. Jadi difikirkan. Ya, itu yang perlu difikirkan, ya kan? Tapi kalau alam dikaji dong. Iya. Dan dieksperimen. Tapi masalah cinta kasih sayang jangan pakai eksperimen dong, cilaka. Wah, gimana lagi? Nanti bisa muncul perempuan eksperimen, terek jadinya. Itu perbedaan. Jadi Allah ini hebat sekali. Saya mencari kesalahan Al-Quran, alhamdulillah belum ketemu sampai sekarang. Jadi kalau ada yang ragu-ragu silakan tanya. Saya insya Allah bisa menjawab. Kalau Anda mencurigai ada kesalahan. Nah, ini persoalan, jadi human error ya, nggak ada apa error itu. Ya, tentang Al-Quran Bu ya. Al-Quran itu kan kalau
pembukaannya itu kan dengan ikro. Ikro itu kan kalau di dalam bahasa Inggris ada dua pemaknaan. Pertama read, kedua recite. Kalau recite itu kan juga bisa bermakna reinterpretation. Ya, ditafsirkan ulang. memang. Sehingga, tapi saya juga pernah membaca tentang Rasulullah itu bahwa barang siapa yang mereinterpretasikan Al-Quran dengan logikanya, maka itu juga risikonya besar. Makanya ini kira-kira bagaimana supaya makna recite ini tidak bertentangan dengan hadis Nabi itu. Karena kelihatannya juga suatu hal yang tidak mungkin kita merecite tanpa pakai logika juga. Makasih Bu ya. Yang jelas bahwa Iqra itu dalam bahasa Arab juga sama, bisa arti membaca, bisa arti belajar. Tetapi ketika malaikat Jibril itu membacakan Iqra kepada Nabi Muhammad, makna yang khusus untuk Nabi Muhammad belajar, bukan membaca. Sebab kalau maknanya membaca, nanti Nabi Muhammad tidak melaksanakan perintah. Harus kita cerdik. Iya dong. Katanya Nabi Muhammad kan ummi, nggak bisa baca. Perintah pertama suruh baca, berarti kan tidak melaksanakan perintah. Apa yang diharapkan dari umatnya, Nabi aja nggak melaksanakan perintah Allah kok. Tapi kalau Iqra artinya belajar, ya memang sejak itu Nabi belajar. Di mana kuliahnya? Ya bukan kuliah, tapi dengan tafakur dia, melalui tahanus dia mengadakan penelitian. Ya tentunya di dalam dirinya kan memang dia belum punya laptop, iya kan? Tapi perilaku itu dia sudah membuat satu kategori-kategori tentang masyarakat, kekuatan sosial yang dominan di Mekah. Dia sudah kuasai itu. Lah, akhirnya apa sih? Dia sudah memprediksi siapa-siapa yang bakal menjadi orang-orang yang bakal melakukan resisten terhadap perjuangan itu. Dia tahu semua kok. Dan beliau sangat mengakomodir kok kepentingan mereka. Sebenarnya hanya mereka aja sekretaris kepala. Nah, jadi dalam bahasa Arab juga sama. Al-qiraat itu artinya bukan bacaan-bacaan. Ya. Ini saya cerita sekali lagi, saya ulangi. Ketika saya di negeri Arab, ditanya, aina taqra? Di mana kamu mau baca gitu? Dia bilang istamal. Kamu kerjanya apa di sini? Kerjanya apa? Saya bilang anak talib. Saya bilang saya mahasiswa di sini. Fain taqra, artinya kuliahnya di mana? Bukan masa bacanya di mana? Ya ini di pojok. Jadi kata qara itu bisa itu kata mustarak, bisa artinya membaca, bisa belajar. Al-Qur'an juga hal juga bisa. Ya, Quran juga bacaan. Nah, dalam bahasa ini juga sama. Ya, kita juga mengatakan, what are you reading? Kita mengatakan, I'm reading in law. Saya kuliah di Fakultas Hukum. Bukan I'm studying, I'm reading. Yang lebih tepat daripada I'm studying. Nah, bahasa Indonesia kan kalang kabut. Terjemahannya itu semuanya bacalah. Ini kalau yang membaca terjemahan cerdik, bisa kalang kabut ini. Untung nggak cerdik ya. Karena itu. Nah, sehingga setelah ayat itu menjadi bacaan umat Islam, ya, tentu maknanya akan bergeser daripada pengertian Iqra ketika diterima oleh Nabi Muhammad. Ya kalau kita bisa dua-duanya, ya wajib belajar, wajib bisa baca, dan wajib belajar juga. Kenapa? Sangat tidak mungkin kita belajar kalau kita tidak bisa baca. Tetapi kenapa Nabi Muhammad bisa belajar tanpa bisa baca? Karena dia dibeli oleh Allah dengan komputer memori. Jadi apa yang dia dengar sekali 10 tahun kemudian masih ingat. Nah, ada antivirusnya gitu. Iya. Jadi ketika saya juga dibalikkan menjadi tidak mampu menulis dan membaca, nggak ada masalah, silahkan. Jadi bahasa yang saya pelajari, ilmu sampai menulis dan bacanya pun dicabut, silahkan. Saya nggak ada keberatan kok. Silahkan cabutlah semua ya Allah. Tapi tolong saya dikasih kecerdasan kayak Nabi Muhammad, sehingga kalau kuliah nggak usah bawa pulpen. Ngapain dicatat? Ngapal semua kok. Itu sih persoalannya. Nah, lalu dari mana kita tahu bahwa Iqra di situ artinya kajian, penelitian? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama Tuhan yang telah mencipta. Yang dikaji itu adalah ciptaan Allah. Ya, kalau benda-benda namanya di fisika, ya kan begitu. Kalau yang menyangkut manusia, pendidikan, kebudayaan, apalagi psikologi, antropologi, itu namanya humaniora, ya kan? Kalau tentang tumbuh-tumbuh yang namanya botani, ya kan begitu persoalannya.
non. Nah itu, ya kan? Tetapi tetap khalaqal insana min 'alaq, bahwa porsi humaniora, human science itu mendapat porsi tersendiri daripada ilmu-ilmu fisika. Makanya disebut secara khalaqal insana min 'alaq. Ya, artinya kita belajar manusia ini, ilmu-ilmu yang objeknya adalah manusia, kesehatan, kedokteran, psikologi, pendidikan, ya kan, sosio, politik, ekonomi. Ya kalau keren mah gak ada ekonominya. Makan kacang selesai, iya kan, itu semuanya. Nah kalau tentang berat jenis, tentang atom, tentang gelombang, itu kan bukan humaniora, itu sudah fisika. Iqra wa rabbukal akram. Awas, al-akram. Kenapa 2 kali iqra suruh baca lagi? Karena orang belajar itu memang melelahkan, perlu didorong terus. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. Ke ujung-ujungnya ada kolam-kolamnya. Nah di situ maka iqra juga ada pengertian lain, selain belajar juga baca juga ada. Masa baca dengan pena? Kalau dengan mana apa? Nulis dong. Nulis itu salah satu bagian penting dalam proses belajar. Kayak jertem aja aku ngomong. Iya. Ayat ini pada saat surat ini diturunkan itu terjadi dialog antara Jibril dengan Nabi Muhammad itu sendiri. Ketika Jibril mengatakan Iqra, jawaban Nabi Muhammad adalah ma'ana biqori. Nah, yang gampang dipaham daripada ma'ana qori, dan ini menjadi pengertian umum, adalah saya nggak bisa baca, karena memang itu yang faktual pada Kanjeng Nabi al-umnya. Satu. Lalu yang kedua, ketika pengertian ma'ana biqori'in itu sedang sebagai murid kuliah, pada saat itu memang sudah ada pendidikan seperti itu atau belum. Dan yang ketiga, penafiannya ini dalam bentuk ma'ana biqori'in, penidaannya ini, apakah penidaan yang masa lampau saja berlangsung ke depan atau sekedar pengakuan ya masa lampau saja? Iya, kalau aqra'u, saya tidak membaca. Aqra itu kata kerja yang terkait dengan waktu, sedang, sudah, dan akan. Tapi ma'ana biqorin kan sifat adjektif, artinya berlangsung selamanya. Syajaratun ta'lu, dia tumbuh tiap hari tambah besar. Tapi syajaratun aliyah, ya sudah mentok tinggi. Itu. Jadi memang iya makanya itu maka memang kajian linguistik itu mengungkap ya, banyak mengungkap. Sesungguhnya luar biasa sekali. Ya, saya ingin gitu, saya getok tularkan kepada kamu semuanya. Tapi saya bisa hafal dulu alfiah. Iya. Iya. Begini, ini kan ada satu penyimpangan antara perintah dan jawaban. Kalau ada sama tafadhal udkhul, la adkhul. Jawabnya la adkhul. Qul la akul. Ana al-yawm la akul. Iya kan? Jawabannya kata perintah, jawabannya harus dengan kata kerja lagi dong. La aqra, bukan ma'ana biqari. Ini kok jauh banget sih. Bahasa Indonesianya susah, di Indonesia-nya susah. Karena akilun dan aklun sama aja. Pokoknya kita kan lughatul master kita nih. Kita nih lughatnya lughatul master. Di situ artinya bahwa udkhul ma'ana bidakhilin. Artinya kalau sudah ma'ana bidakhilin, mangsa mancingan yang masih kita. Artinya saya selamanya tidak akan masuk. Enggak mungkin saya masuk rumah kamu. Paham boleh? Fadhal udkhul la ana bidakhilin, ma'ana bidakhilin. Saya enggak bakal masuk rumah kamu. Seumur hidup saya bakal rumah kamu. Itu kan pengertian. Iya. Kul la akul. Kapa al-yawm la akul ana shaim. Ya kan begitu. Nah, tapi kalau karena la akilun, nggak bakal saya nggak bakal makan lagi terus sampai saat matinya kan gitu. Ini pengertiannya bahwa dan ketika bergeser ketika ma'ana biqari'in itu artinya jadi sudah diprediksi bahwa beliau ini tidak membaca. Tetapi kalau ada riwayat yang menceritakan di akhir hayatnya Nabi bisa nulis dan bisa membaca. Boleh-boleh saja kalau tujuannya untuk menghormati Rasulullah, jangan sampai kena melekat sifat buta huruf. Kenapa? Karena pengertian kita buta huruf itu sifat negatif, sifat jelek buta huruf. Saya bantah kalau hadis itu ya betul ya sah-sah saja silahkan. Ya kan begitu. Hanya untuk
mengangkat martabat Rasulullah supaya yang tersebut orang bertaurub kan, sebelum meninggal bisa baca. Tetapi bagi saya tingkat intelektualitas itu tidak diukur ke batas kemampuan menulis dan membaca. Ternyata orang yang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca seperti orang buta bisa menjadi dosen saya kok. Yang nulisin orang. Waktu ujian juga ditulisin. Dia adalah profesor doktor dari Harvard University, mengajar psikologi anak-anak kepada saya. Lah ya iya. Jadi saya kira kata-kata Umi sendiri itu jangan diartikan sebagai sifat negatif, tapi sifat netral, non. Sebab kata-kata tidak itu boleh negatif. Kalau ini cantik, ini jelek. Jelek ini sifat negatif. Ini cantik, ini tidak cantik. Kalau tidak cantik belum tentu jelek. Memang oposit daripada cantik adalah tidak cantik. Kalau jelek bukan oposit, tapi berlawanan, tapi bukan bertentangan, tapi berlawanan. Harus dibedakan. Ya, barat apa lawannya? Timur. Kalau tidak barat, ya mesti timur. Makanya, jadi dia tidak bisa membaca. Nah ini logika kita berjalan di sini. Kemudian kata-kata qara'a, kalau begitu al-qari itu bukan pembaca, pelajar maksudnya. Saya perhatikan sini. Ini konjugasi. Konjugasi kita kan baru belajarnya tasriful af'al saja dan tidak belajar tentang intiqalul ma'na, berarti intiqalul mawazin saja, perubahan-perubahan wazan saja. Daro yaduru, apa artinya? Daro yaduru, memutar. Kalau dairatun bulat. Udah, ikutkan wazan af'ala. Daro yudiru, memutarkan. Kalau mudirun, direktur. Ini bahasa jangan dengan ilmu tasriful af'al yang ada di tasrifan Jombang. Ya kelenggar kita namakan emang. Iya kan? Jadi ma'ana biqarin, saya bukan orang terpelajar. Bagaimana saya bisa baca? Ada lagi istilah bukan orang terpelajar dalam bahasa Indonesia. Di bahasa Indramayu. Kita di lokat mangan bangku sekolah gini. Saya nggak pernah makan bangku sekolah. Memang dimakan bangku sekolah nih. Iya. Ada sing belabar kawat itu bukan karena dia jauh dari listrik, memang orang kampungan. Jadi leobnya, geraknya, berputarnya bahasa itu harus kita sadari. Kalau enggak, kita berarti belum mampu menggunakan alat komunikasi secara betul. Ya kan hanya. Dan sebetulnya dalam pikiran saya belum keputusan dan belum menjadi satu keyakinan, tapi dalam pikiran, makanya kan dalam pikiran saya, apa iya secara cerita itu Nabi sedang bertapa di Gua Hira, kemudian tiba-tiba malaikat Jibril datang, Nabi Muhammad terkejut, ketakutan, kemudian Nabi Muhammad membentangkan tulisan, ya kan, kemudian bacalah gitu, ya kan gitu. Pokoknya nggak bisa bacalah, disikap lagi, lepasin lagi, kan begitu. 3 kali ya. Ada satu pertanyaan yang menggelitik saya. Kenapa kok di dalam hadis sering kali diucapkan 3 kali? Apa itu 3 kali? Semua 3 kali. Apa harus begitu? Dalam sidat takwan kita pengen tertatak sih pintu rumah. Ya, apa itu style penulisan, gaya penulisan pada zaman itu? Awas, seperti gaya penulisan, gaya berbicara orang-orang reformis sekarang di kalangan aktivis mahasiswa itu punya gaya tersendiri. Saya bisa paham kok dengan gayanya itu, dengan malang melintang tangan gayanya itu, sepertinya ada satu penampilan baru dalam penyampaian. Mungkin apakah itu satu style pengungkapan selalu 3 kali itu? Sering kan kalau hadis 3 kali. Siapakah orang yang hormati? Siapa orang? Qala ummuka, summa qala summa man, summa qala ummuka, summa qala summa man, summa qala abuka. Apa begitu? Iya. Atau kan itu gaya penulisnya saja mengungkapkan. Ini pasti pertanyaan. Apa betul gitu? Lah ya iya. Makanya jadi kita harus memahami cerita itu akhirnya ya jangan terjerumus ke dalam pemahaman berdasarkan tekstual saja. Yang penting yang substantifnya itu yang kita tangkap dulu. Kalau tidak ya kita nggak bisa paham namanya. Minal madilah dia. Terpikir geongan. Nah geongan kita kan tapi kain ya. Ditaruh di tiang satu pakai tamu jangan satu kan gitu. Terus bayinya ditaruh di ayun-ayun kan geongan.
Ya di sana waktu itu Muhammad sudah ada kain, belum tapi geongannya kayak apa di negeri Arab pada waktu zaman Nabi Muhammad itu? Nah, kan dia bingung jadinya. Ya kalau mau cerdas dicerdasin sekalian nih. Lepas orang mah. Iya. Nah, makanya kita kembali lagi setelah itu, selama Nabi Qari'in, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan manusia apa-apa yang belum diketahui oleh manusia. Jadi artinya bahwa proses belajar ini adalah mengetahui, ya, belajar artinya mencari sesuatu yang tadinya tidak dimengerti menjadi dimengerti, yang tadinya tidak difahami menjadi difahami. Ada pertambahan pengetahuan pada diri orang itu. Ya kan, dari yang paling sekecil-kecilnya pengetahuan seorang bayi mengerti bahwa ini bapaknya dan ini ibunya. Dan itu satu hal yang sangat membahagiakan hati kita ketika anak kita itu sudah mengenali bahwa aku adalah ayahnya. Betapa ibunya sering bertanya, "Apa itu anaknya siapa?" "Abah Acun." Betapa saya gembira bukan main ketika anak saya bisa bicara, sudah menyebutkan Awab anaknya Abah Acun. Nanti Awab ntar Nanang ntar gue. Ngomong nih ntar gue tentang Nanang, ntar Awab nama diri, ntar Nanang Awab, sekali-kali Nanang Awab gue. Ya. Jadi artinya anak mengenal aku bapaknya saja sudah sangat menggembirakan sekali. Betapa Allah tidak bergembira ketika engkau sudah mengenali Tuhanmu. Terus paham beli. Sudah beli kenal-kenal baik sih. Yang ngasih makan, ngasih hidup, ngasih napas segala macam. Jangan-jangan kamu tidak mau kenal. Ya. Wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Titik. Oh, titik ya. Setelah itu apa bunyi ayatnya? Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Enggak nyambung kalau ngomongan biasanya. Ujung mana? Lagi cerita keilmuan, pertambahan pengetahuan, kok tidak, sekali-kali tidak. Manusia sesungguhnya adalah jahat. Apa hubungannya? Ini yang diperlukan, kebuntuan orang yang tidak mengerti ilmu munasabat. Kaitan-kaitan dengan sepertinya putus, enggak bersambung. Bersambung. Bahwa ketika ilmu kamu semakin besar, kamu semakin jahat di dunia ini. Ketika engkau sudah merasa pintar, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sudah kamu merasa cukup ilmu, banyak pengetahuan, kamu menjadi orang yang kejam dan jahat. Kamu menghina orang yang bodoh, menghina orang-orang yang tidak cerdas. Sajina di mana-mana koplok, namanya goblok gabe. Menggoblok-goblokan orang semuanya, itu persoalan. Jadi yang membuat orang sombong bukan hanya materi, keilmuan, lebih ganas kesombongannya daripada orang kaya. Jadi ya jangan kaget, itu kadang-kadang sering putus, bisa seperti melompat. Memang, tetapi setelah semua lompatan itu kita kumpulkan menjadi satu sel tematik, ya akhirnya menyambung juga akhirnya. Oh, jadi ke sana. Nah, ini yang menjadi satu kesulitan kita semua. Saya kira mungkin itu hal-hal yang perlu kita cermati bersama. Begini, saya senang ketika apa yang saya katakan kamu paham. Satu, kesenangan ketika kamu semakin cerdas setelah mendengarkan keterangan saya. 1000 kesenangan bagi saya. Iya, sebab kalau paham saya akan terus ngucurin terus dong. Nah, kapan kamu bisa nyumber sendiri? Non? Ya, assalamualaikum.